Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Geza dan Geza yang kali ini mau nginep di Hotel Averi The Grand City Hotel Bandung. Kita langsung aja, tadi itu adalah penampakan depan dari area hotelnya ya teman cerita. Kita check-in di sini di malam hari, jadi aku mohon maaf kalau kasih tampak depannya kurang jelas. Tapi ini adalah Hotel Bintang 3 yang letaknya di Jalan Pungkur. Untuk detail alamatnya aku cantumin di video ini ya. Untuk area parkir, kita masuk ke area basement dan ini adalah area parkirnya ya teman cerita. Kalau ditanya kayaknya dari depan kecil ya, tapi tenang aja, area parkir di dalamnya luas, teman cerita bisa lihat sendiri tuh ya. Untuk biaya parkir nggak ada alias free dan insya Allah aman karena dijagain sama satpam yang ada di area basement ya teman cerita. Kita sampai di area parkiran itu kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam dan ini Gaza masih dengan baju sekolahnya. Ya, ini adalah hari Jumat. Kebetulan kita ada kondisi urgent yang mengharuskan kita berangkat dari Tangerang Selatan pulang sekolah Gaza menuju ke kota Bandung. Kali ini nginep di hotelnya mendadak dan aku bookingnya juga mendadak, tapi alhamdulillah dapet kamarnya. Nanti aku bakal kasih tahu aku booking di kamar tipe apa dan dapat harga berapa ya teman cerita. Dari area parkir menuju area lobby itu kita harus naik lift alias lobbynya ada di lantai atas. Nah jadi saran dari aku kalau kalian bawa banyak barang itu turunin di sini nih, persis di sini turunin barang dulu, baru cari parkiran. Nah kebetulan karena kita nggak bawa banyak, jadi kita nggak nurunin barang tadi. Nah di sini juga ya areanya lucu banget, ada spot fotonya, ada mas-mas yang jagain juga ngarahin kita bisa naik tangga atau naik lift tuh tangga yang itu, atau bisa langsung naik lift untuk menuju ke area lobby. Dan kalau butuh bantuan mereka juga siap bantu untuk bawain barang bawaan kita nih teman cerita. Kalau dari area basement, akses lift ini menuju lobby nggak perlu pakai kartu alias bisa diakses bebas. Tapi kalau udah menuju kamar itu harus pakai kartu akses ya teman cerita. Ini kita dari basement menuju ke lobby cuma satu lantai aja. Dan ini aku mau kasih lihat sama teman cerita penampakan area lobbynya. Yuk teman cerita. Untuk area lobbynya teman cerita bisa lihat sendiri. Ini lumayan megah alias penuh dengan ornamen-ornamen ya teman cerita, agak rame sebenarnya, tapi it's okay, terlihat mewah nih teman cerita dengan beberapa hiasan-hiasan di sekitaran hotel. Proses check-in juga cepat, kita cuma tinggal tunjukin kalau kita pesan di online travel agent, kita pesan melalui Agoda. Dan aku mau kasih lihat sama teman cerita pintu lobbynya yang itu ya kalau kita naik tangga. Dan mereka juga nyediain welcome drink sama welcome snack berupa jus sama cemilan kayak ciki gitu ya teman cerita. Proses check-in seperti biasa, kita diminta KTP sama bukti pembelian kita di Agoda. Sambil nunggu papa lagi proses check-in, kita lihat sekeliling kita dulu ya. Lihat deh, ada apa ini ya? Ini kalau buat di foto-foto lucu sih teman cerita. Ini Gaza sama Geza berebutan pengen duduk di kursi yang besar. Ada beberapa patung-patung lucu juga. Terus, nah ini yang tadi aku bilang, ada tempat duduk dengan area yang luas tuh ya. Geza langsung naik excited. Ini ada ruangan. Sebenarnya ini adalah bagian dari ruang meeting nih teman cerita tuh yang di sebelah sana. Dan ada area toilet juga musola. Karena kita datang ke sini udah malam, jadi udah sepi ya teman cerita, udah nggak ada lagi banyak yang check-in, atau memang ini adalah hari weekday, jadi weekendnya baru besok ya, karena ini adalah hari Jumat malam nih teman cerita. Ada beberapa tempat duduk, tuh ada area toilet juga di sana ada area ruang meeting. Cuma emang aku nggak datengin karena udah agak sepi ya, jadi kayak nggak enak gitu teman cerita dan nggak ada orangnya. Sebenarnya kelihatan banget kan ya teman cerita ini mewahnya. Pokoknya ini sebenarnya lebih ke estetik kalau kalian pakai untuk konten atau foto-foto, karena menurutku termasuk yang ornamen mewah. Nah ini aku penasaran di sini tuh ada apa? Kayaknya kayak ruangan apa ya, karaoke ya teman cerita. Tapi aku nggak tahu detailnya apa nih di ruangan ini ada apa. Nanti kalian bisa tanya langsung aja. Nah untuk welcome snack sama welcome drink ini sampai malam tetap ada. Biasanya kan kalau di hotel-hotel tuh sore udah nggak ada ya. Ini malam mereka tetap masih nyediain, keren ya. Proses check-in sudah selesai. Nih kita udah dapat kamar dan kita dapat kamar di lantai 3 nih teman cerita. Untuk tipe kamarnya dan harganya aku bakalan kasih lihat sama teman cerita nanti
pas kita sampai di kamar, supaya bisa kebayang jenis kamarnya kayak apa dan juga harganya berapa. Jadi Averi The Grand City Hotel Bandung ini itu adalah sebenarnya hotel tematik pertama yang punya banyak tema-tema kamar yang keren-keren. Tapi kebetulan hari ini kita nggak booking di tipe kamar itu, jadi kita kasih tahu kalau kita cuma booking di tipe kamar yang biasa. Nah, ini kita sempat nyasar, kita pikir jalannya ke sini. Ini adalah kamar tipe RR tulisannya. Ternyata kamar kita itu nih ada bacaannya, petunjuknya ke sana teman cerita jalannya. Jadi kalau kalian ke sini jangan sampai nyasar lagi kayak kita. Kalau hotel-hotel pada umumnya biasanya nuansanya kalem atau satu warna. Ini memang agak rame ya, berbagai jenis corak nih teman cerita. Dan ini bukan karpet tapi lantai. Kamar kita dapat di kamar 301. Kamarnya posisinya di sebelah kanan sini nih teman cerita. Dan untuk detailnya aku booking kamar di Agoda dengan harga segini dan jenis tipenya ini ya teman cerita. Kalau penasaran sama detailnya di pause aja ya teman cerita. Ini sekarang kita mau mulai room tour. Ini adalah tipe kamar eksekutif double di Averi The Grand City Hotel Bandung. Posisi kamar mandinya ada di sebelah kiri, nanti kita bakal liatin. Dan ini adalah area tempat tidurnya. Kalau ditanya besar atau enggak, ini besar ya teman cerita. Dan ini aku nyari-nyari jendelanya nggak ada. Oke, nanti aku bakalan review. Sekarang kita mulai dari area kamar mandinya dulu ya. Kapan lagi kan nginep di hotel dengan kamar mandi yang punya area luasnya sebesar ini. Teman cerita lihat ini sebenarnya kamar mandi kayak di rumah, kayak bukan di hotel saking besarnya. Ini adalah area toiletnya, di atas disediain 2 handuk ya teman cerita. Terus di sini juga ada wastafel, ada hair dryer, terus ada amenities yang cukup lengkap mulai dari cotton bud, terus ada dental kit, ada plastik dan juga shower cap. Disediakan 2 gelas untuk kumur-kumur saat sikat gigi dan juga hand soap. Tuh teman cerita jarang kan yang nyediain, ini dia nyediain hand soap juga. Kita lanjut ke area shower roomnya ya teman cerita. Ini Geza mau tunjukin sama teman cerita di rumah kalau area shower roomnya ada 2 jenis ya. Ada yang tipe pakai shower di atas kayak gini yang bisa dicopot, dan juga ada yang buat wudhu nih teman cerita. Untuk area lantainya ini agak langka, bukan lantai yang kayak biasa, tapi teman cerita, aku nggak hafal deh. Dan mereka juga udah menyediakan body wash dan juga shampoo ya teman cerita, jadi aman banget. Nah, ini aku kasih lihat kamar mandi ada kaca di depan sama di dalam teman cerita. Di pintu sliding ini tuh depan belakangnya kaca. Ini tadi pintu masuknya. Dan ini adalah tempat untuk naro-naro tas. Lumayan lega banget kan tempat naro tasnya, bahkan bisa naro 1 koper di samping kulkas. Nah, ini ada kulkas mini tuh ya. Lumayan loh, ini dingin kulkasnya, bukan yang kulkas nggak dingin. Kulkasnya dingin, bisa taruh koper dan banyak barang di atas sini. Di sini juga ada safe deposit box, terus ada tempat buat naruh sendal, ada mereka nyediain plastik juga sama tempat sampah. Ini tuh kayak connecting door tapi berkamuflase gitu teman cerita. Dan untuk TV-nya di sini juga udah smart TV. Ini kita lagi nungguin login Netflix, jadi udah bisa YouTube, Netflix, aman banget lah pokoknya. Sama ada kursi di pinggir yang lumayan panjang menurut aku ya, sama bangku yang didudukin sama Gaza. Terus kemudian dapat teko listrik ya buat yang butuh air panas. Ada dapat kopi, gula, teh, creamer juga banyak ya teman cerita. Terus ada 2 botol air mineral dan juga 2 gelas. Sekarang kita lanjut lagi untuk review area kasurnya. Ini aku pesan untuk tipe double. Di sebelah situ tuh ada 2 colokan dan juga ada tisu. Di sebelah sini ada 1 colokan lagi. Ini buat yang tim suka ngecharge sebelum tidur. Ada telepon dan juga ada buku menu. Tempatnya menurut aku enak karena masih luas banget tuh. Geza bisa lari-lari ya kan teman cerita. Udah kelihatan jelas ya. Sekarang aku mau kasih lihat pemandangan dari kamar. Nah, ini pemandangan dari kamar sebenarnya jalanan biasa aja sih. Jalanan depan, jalan Pungkur. Terus sama ada gedung. Udah deh teman cerita.
Nah, aku mau kasih tahu juga kalau nginep di sini ada depositnya ya teman cerita. Depositnya sebesar 100.000. Ini bisa kasih uang cash dan bisa kita ambil pada saat proses check out. Nah, di kamar juga tersedia wifi. Terus kita juga dapat voucher ice cream. Jadi kalau bawa 2 anak dapat 2 voucher ice cream. Untuk room service mereka punya berbagai macam jenis menu makanan. Untuk harga aku nggak tahu ini termasuk mahal atau murah. Yang pasti lebih mahal dibanding harga pada umumnya ya. Tapi kalau untuk ukuran hotel kayaknya lumayan deh. Nah, kalau mau order cuma tinggal telepon aja ke nomor ini. Ini udah pagi alias udah hari Sabtu. Yuk teman cerita, Gaza sama Geza mau ngajak teman cerita di rumah untuk lihat area playground. Jadi hotel ini punya area playground di lantai 2 dan apa aja sih isi playgroundnya, sekalian kita mau tukerin voucher ice cream yang dipegang sama Geza tadi nih teman cerita. Nah, kita turun dulu dari lantai 3 ke lantai 2, tapi ternyata itu gak bisa pencet lantai 2 teman cerita, mesti pakai kartu. Kita tanya dulu di bagian resepsionis gimana caranya kalau mau ke lantai 2. Jadi infonya itu kita disuruh ke lantai 1 dulu alias ke area restorannya. Jadi nanti minta sama bagian di restoran untuk bukain ke lantai 2 atau area playground nih teman cerita. Setelah ketemu sama mas-mas di lift, akhirnya kita minta bukain atau akses ke lantai 2. Di area lantai 2 ada beberapa boneka tuh, kalau kalian mau foto-foto lucu banget kan, ada macam-macam jenisnya. Ini adalah area playgroundnya, area bermain anak-anak. Ini ada apa sih yang buat main bola tapi nggak ada bolanya nih. Gaza nyari-nyari keliling-keliling. Dan ini adalah area playgroundnya. Untuk area playgroundnya bukan yang besar. Ini ada beberapa slide atau perosotan, ada rumah-rumahan. Cocoknya memang untuk usianya Geza ya teman cerita. Jadi untuk anak di bawah 5 tahun lah mungkin ya. Kalau untuk seusia Gaza tuh udah ya ini mah kecil gitu. Tapi lumayan untuk mereka main-main biar ada hiburan sedikit di hotel. Kalau ditanya ini termasuk indoor atau outdoor, ini kayaknya semi-semi ya. Jadi bukan yang di dalam ruangan tertutup, tapi ruangan kebuka, nggak dingin juga nggak panas. Jadi ya aman aja lah teman cerita ya kalau main siang-siang. Ini kita main sebelum waktunya check out, kita sengaja mampirin karena kita penasaran area playgroundnya mereka. Dan mereka juga punya area mandi bola nih kayak gini, lumayan banget buat umurnya Geza ya. Jadi lumayan betah ngajak anak-anak main lama di sini. Playground ini bisa diakses sampai dengan jam 8 malam ya teman cerita. Jadi setelah jam 8 malam akan tutup dan nggak bisa dimainin lagi sama anak-anak gitu. Di sini ada beberapa bangku. Aku nggak tahu sih emang aslinya kalau weekend ada aktivitas atau enggak. Kita lanjut, di sebelah area playground ada area gym. Kalau ditanya area gymnya lengkap atau enggak, aku nggak tahu nih, ada beberapa peralatannya. Teman cerita bisa lihat sendiri. Ini termasuk yang lengkap atau enggak. Di ruangan ini lumayan agak panas karena nggak ada AC yang nyala, atau aku nggak tahu karena nggak dinyalain ya. Aku nggak paham. Tapi yang jelas lumayan banget gak sih untuk bintang 3, ada beberapa peralatan yang bisa kita pakai. Dan di jendela ini itu kita bisa lihat kamar kita tuh teman cerita. Nah sekarang kita mau lanjut turun ke lantai 1 alias ke area restoran. Jadi untuk nukerin voucher ice cream itu kita tukernya di area restoran. Kenapa kita nggak review breakfastnya? Karena kita nggak ambil kamar yang ada breakfastnya. Ini sebelumnya kasih dulu vouchernya sama mbaknya, nanti mbaknya akan tunjukin kalau kita bisa tukar es krim IC di sini nih teman cerita. Untuk pilihan es krimnya ini bebas, yang penting 1 voucher 1 es krim ya teman cerita. Lumayan banget kan dengan harga hotel yang kita bayar tadi. Nah, aku kasih lihat sebentar untuk area breakfastnya tuh teman cerita. Di sebelah sana ada berbagai macam jenis makanan dan di sebelah sini juga ada. Tapi aku nggak review ya karena ini udah dipanggil-panggil sama Geza untuk diminta naik lagi ke atas. Untuk naik ke atas ada 2 akses melalui lift dan juga melalui tangga yang ada di sini nih teman cerita. Jadi kalau ditanya breakfastnya gimana? Breakfastnya lumayan sih kayaknya teman cerita, lihat dari luasan area restorannya ya, variasi makanannya ya yang ada di situ gitu. Nah ini naik ke atas udah langsung sampai ke area playground yang tadi kita turunnya lewat lift. Ternyata bisa juga naik atau turun lewat tangga ya teman cerita. Nih dari atas bisa lihat tuh area resto yang ada di bawah gitu deh teman cerita.
Udah puas main-main, saatnya kita check out ya teman cerita, karena ini udah menjelang jam 12 siang. Jangan lupa untuk ambil uang deposit kita karena dibutuhkan kertas yang kemarin dikasih untuk tukar kembali sama uang. Nah, itu tadi review kita dari Hotel Averi The Grand City Bandung. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Biar nggak bingung-bingung lagi cari rekomendasi hotel budget sambil bawa anak buat keliling kota Bandung. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya ya. Bye teman cerita.